Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Turiaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mengamati suatu benda? Nah, dari hasil pengamatan itu nantinya kita akan buat menjadi teks laporan hasil observasi. Sebelum kita bahas tentang materi teks laporan hasil observasi, kira-kira kalian sudah tahu gambarannya apa belum? Kira-kira apa sih teks laporan hasil observasi itu? Betul sekali. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks atau tulisan yang berisi tentang hasil pengamatan suatu objek yang ditulis secara detail. Tentunya paragraf itu harus objektif. Kita bisa mengamati lingkungan yang ada di sekitar kita. Contohnya ada gunung, pantai, hutan, dan sawah. Itu kita juga dapat mengamati kegiatan yang ada di sekitar kita, seperti pramuka, kemudian ada kegiatan yang ada di bengkel, dan juga ada kegiatan yang ada di percetakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Teks tersebut dapat dikatakan sebagai teks laporan hasil observasi apabila memiliki struktur. Yang pertama merupakan pernyataan umum, yang kedua ada deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Kemudian ciri yang kedua yaitu bersifat fakta, ciri ketiga bersifat objektif, dan ciri yang keempat ditulis secara detail. Selanjutnya, apa sih fungsi dari teks laporan hasil observasi itu? Jadi, teks laporan hasil observasi memiliki fungsi yang pertama untuk memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk atau sebagai alat dokumentasi. Selanjutnya kita akan membahas struktur teks laporan hasil observasi. Ya, jadi teks laporan hasil observasi sama dengan teks-teks yang lainnya. Dia memiliki beberapa struktur atau bagian-bagian. Lalu, apa saja ya bagian-bagian dari teks laporan hasil observasi itu? Mari kita lihat. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Ya, jadi pada bagian pernyataan umum ini menjelaskan tentang bagian luar atau sifat umum dari objek yang akan kita amati. Biasanya pada bagian ini disebut juga dengan bagian pembuka. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Jadi pada bagian ini menjelaskan detail-detail tentang objek yang kita amati. Misalnya kita akan mengamati wayang, maka pada bagian ini kita tuliskan apa jenis-jenis wayang, kemudian wayang terbuat dari apa, kemudian wayang tersebut berasal dari mana. Itu contoh dari deskripsi bagian. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Jadi pada bagian ini kita tulis manfaatnya apa kita mengamati wayang. Contoh, wayang itu berfungsi untuk apa? Bagaimana? Sudah jelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi? Kalau sudah jelas, mari kita lihat contoh dari teks laporan hasil observasi. Teks wayang. Perhatikan, pada paragraf ini disebut dengan pernyataan umum. Kenapa pernyataan umum? Karena pada bagian ini menjelaskan umum atau menjelaskan wayang secara umum. Silakan dibaca dulu. Perhatikan paragraf berikutnya. Paragraf tersebut termasuk struktur deskripsi bagian. Kenapa deskripsi bagian? Karena pada paragraf tersebut menjelaskan jenis-jenis wayang. Dan yang terakhir merupakan deskripsi manfaat. Kenapa paragraf terakhir itu
disebut deskripsi manfaat? Karena pada paragraf tersebut menjelaskan manfaat dari wayang. Ya, jadi pada deskripsi manfaat bisa disebut juga dengan bagian penutup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ya, jadi teks laporan hasil observasi itu memiliki ciri-ciri bahasa. Yang pertama, banyak mengandung verba dan nomina. Apa sih itu verba? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi verba adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan. Contohnya ada makan, menulis, minum, menggambar, dan membaca. Itu adalah kata verba. Yang kedua yaitu ada nomina. Apa itu nomina? Nomina adalah kata benda. Bisa berupa benda hidup maupun benda mati, seperti wayang. Kemudian ada kursi, ada lagi meja, pulpen, buku, dan sebagainya. Tadi kita sudah bahas verba dan nomina. Sekarang kita membahas frasa, verba, dan nomina. Apa sih itu frasa? Apakah berbeda dengan kata? Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki satu arti atau satu dudukan. Contohnya, sedang makan. Kenapa kata tersebut disebut frasa? Karena dua kata tersebut memiliki satu arti, yaitu sedang melakukan aktivitas makan. Karena itu menunjukkan suatu pekerjaan, maka disebut dengan frasa verba. Yang kedua yaitu ada frasa nomina. Contohnya, wayang kulit. Wayang kulit terdiri dari dua kata, ya. Dari dua kata tersebut memiliki satu arti, yaitu wayang yang berasal dari kulit, maka disebut dengan frasa nomina. Kebiasaan yang kedua adalah afiksasi. Ada yang tahu apa itu afiksasi? Betul sekali. Afiksasi adalah proses pemingguan kata. Sekarang perhatikan contoh berikut. Kata dasar makan mendapat awalan men menjadi memakan. Itu adalah proses afiksasi. Makan merupakan kata dasar, sedangkan memakan merupakan kata bentukan. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi adalah kalimat yang menggambarkan secara umum tentang objek. Kata yang digunakan biasanya yaitu adalah, merupakan, yaitu, yakni. Selanjutnya yaitu kalimat deskripsi. Apa itu kalimat deskripsi? Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan ciri khusus suatu objek. Contohnya yaitu terbuat, berasal, dan dimainkan. Aspek kebahasaan yang keempat adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa itu kalimat simpleks? Kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki satu predikat dan predikatnya berupa kata kerja. Contoh, wayang dimainkan oleh Dalan. Dimainkan itu merupakan predikat dan predikat itu berupa kata kerja. Maka kalimat tersebut disebut kalimat simpleks. Selanjutnya yaitu kalimat kompleks. Jadi kalimat simpleks dengan kalimat kompleks itu hampir mirip. Bedanya, kalau kalimat simpleks memiliki satu predikat, sedangkan kalau kalimat kompleks memiliki dua predikat, dan predikatnya itu berupa verba atau kata kerja. Kita lihat contohnya. Singa memakan dan menerkam mangsanya. Di sini kata memakan dan menerkam merupakan predikat dan predikat tersebut berupa verba atau kata kerja. Maka kalimat itu disebut dengan kalimat kompleks. Bagaimana, sudah jelas tentang materi teks laporan hasil observasi? Tadi kita sudah membahas tentang apa itu teks laporan hasil observasi. Yang kedua, ciri-ciri teks laporan hasil observasi.
observasi. Yang ketiga, fungsi dari teks laporan hasil observasi. Yang keempat, kita sudah membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, kita sudah membahas tentang pembahasan dari teks laporan hasil observasi. Bagaimana? Sudah jelas kan? Kalau sudah jelas, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Assalamualaikum.